Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dari Bandung, alhamdulillah kita jumpa kembali di Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Usin S.R. Tiasa SMM. Bahasan kita pagi hari ini mengikis sifat malas agar hidup berkelas. Seperti apa mengikis sifat malas agar hidup berkelas? Kita simak yang akan disampaikan Al Ustadz Usin S.R. Tiasa. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar Mutiara Pagi, dalam kehidupan sehari-hari anak muda khususnya sangat familiar dengan satu istilah baru yang merupakan akronim. Mungkin tahun 90-an, 80-an atau bahkan sebelumnya nggak dikenal, meskipun sesungguhnya hal itu istilah yang normal ya. Apa? Mager. Mager itu lazim disebut malas gerak. Apa itu malas? Nah, di sisi lain, setiap orang muslim khususnya pasti hidup ini ingin mendapatkan, kita kenal namanya apa? High class gitu ya. Berkelas tinggi supaya mendapatkan kehormatan, kemuliaan, sanjungan, apalagi penghormatan atau kedudukan, posisi dan seterusnya. Nyaris tidak ada satu orang pun kecuali berharap mendapatkan high class dari sesuatu yang dilakukan. Persoalannya, mungkinkah dia mendapatkan posisi high class sementara dia nafsunya dijebak oleh rasa malas? Mustahil. Coba kita lihat bagaimana Yusuf alaihissalam dulu ya, sebelum kita ulas mengenai malas. Yusuf alaihissalam pada akhirnya mendapatkan apa yang disebut di dalam surat Yusuf dengan kalimat makani atau makinun amin. Kalimat makinun amin itu ucapan Al-Aziz, raja waktu itu. Hei Yusuf, engkau di sisiku memiliki makinun amin, tempat yang aman, tempat yang tinggi, terpercaya. Bagi saya makinun amin itulah yang disebut berkelas. Bagaimana mungkin Yusuf alaihissalam mendapatkan itu kalau diawali oleh malas tadi? Makanya Masya Allah, kalau Anda anak-anak muda, teman-teman muda ini baik generasi Y maupun Z ya, ingin mendapatkan posisi high class, mulailah dulu dari pahami apa itu malas, bagaimana mencegahnya, bagaimana mengikisnya, bagaimana membersihkan dari malas itu ya. Baik, kita mulai dari sini. Malas dalam istilah orang-orang psikologi lazim disebut demotivasi, Pak. Alias turunnya motivasi, rendahlah motivasi. Mungkin kalau bahasa kita yang populer, udah malas udah, biasanya diam dia, alias tidak bergerak karena sudah mengalami itu yang disebut dengan malas tadi, enggan. Al-Quran maupun hadis ya menyebut rasa malas itu dengan beberapa istilah. Ada kasalu, al-kasal, ada al-aba, ada al-Qur'an. Tapi kita nggak mungkin semua kita ulas ya, tidak ada waktu, tidak leluasa. Yang pasti sedemikian buruk dampak dari malas, Rasulullah SAW sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal harumi wal jubni wal bukhli wa azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung padamu dari lemah jiwa, dari rasa malas, dari usia tua yang menghinakan, dari
kebiasaan bersikap pelit, dari azab kubur. Salah satu doa yang beliau mohon tadi adalah, aku berlindung padamu ya Allah dari rasa malas. Nah, malas itu berarti bukan sesuatu yang sepele. Dia menjadi akar dari kemunduran seseorang. Dia menjadi akar dari kehinaan individu, bahkan menjadi akar dari kerendahan, kemiskinan sebuah bangsa. Kalau dikenal sebagai bangsa pemalas, aduh, niscaya akan terpuruk sepanjang waktu. Nah itu ya tentang malas. Sekarang dalam Quran kata malas setidaknya terdapat di dalam 2 surat. Pertama At-Taubah, 2 An-Nisa. At-Taubah surat 954 dan surat 4 surat 40 ya. 2 surat ini sama-sama menggunakan kata kusala ya. Kalimat yang dipakai itu sama, kusala. Jadi kalau An-Nisa 142, kalau At-Taubah atau 9 ayatnya 54. Sekali lagi dua-duanya menggunakan kalimat yang sama. Bahkan isi konten dari ayat itu pun sama-sama menerangkan watak orang munafik. Orang munafik kalau menggunakan bahasa Inggris namanya hipokrit kalau nggak salah ya. Itu sama itu. Jadi sekali lagi surat 954 atau surat 442 sama-sama menyebut kata kusala, yakni gambaran tentang orang munafik. Orang munafik itu atau orang hipokrit adalah orang yang qamu ilas sholat. Memang mereka berdiri untuk sholat, tetapi sholat yang dia lakukan dilaksanakan sementara hatinya tidak tulus, alias dicerat, dibelenggu oleh kusala, oleh rasa malasnya itu. Nah, setidaknya selain rasa malas, sekedar untuk diketahui para pemirsa, ada 6 ciri-ciri munafik yang berkaitan dengan sholat ya. Ingat ini, jangan-jangan ada pada diri kita, berlindunglah. 6 ciri-ciri munafik yang terkait dengan sholat. 1, malas dalam mendirikannya. Jadi melaksanakan tetapi tidak merasa nyaman, tidak merasa rindu dengan Allah, sehingga dia ogah-ogahan. 1. Kedua, ingin dilihat orang, lazim disebut ria. Ketiga, selalu mengakhirkan sholat. Malah gak sedikit loh yang bilang seperti ini, bercanda ya. Kenapa Anda selalu mengakhirkan sholat? Bukan mengakhirkan, ini kan supaya sholat supaya wudhunya sekali. Jadi artinya wudhu sholat zuhur dengan asar cukup sekali saja. Itu bercanda yang berlebihan. Tapi begitulah kira-kira ya gambarannya. Atau yang ketiga, yang keempat, menunaikan secara cepat. Kalaupun dia sholat, tapi sholatnya seperti mencuri. Kalaupun dia sholat, tapi dia tidak menikmatinya, karena sekedar gerakan, wah sedemikian cepat langsung balik lagi. Yang kelima, sedikit berzikir. Zikirnya mungkin dia enggan, bahkan tilawah pun enggak. Kalau Quran menyebutnya yazkuruna illa qalilan. Mereka berzikir ya, tetapi qalilan, sangat sedikit. Dan keenam, membiasakan membiasakan akhir berjamaah, atau bahkan nyaris jarang berjamaah. Itulah 6 karakter munafik yang berkaitan dengan sholat. Dan salah satu tadi yang pertama, malas. Lantas apakah malas ketika sholat akan berpengaruh besar pada malas kehidupan sehari-hari? Ya, secara psikologi saya menemukan istilah malas atau kusala itu namanya prokrastinasi. Prokrastinasi disamakan dengan malas dalam bahasa kita ya. Ada yang menyebut pro itu artinya bergerak atau mendorong maju dari kata pro, sedangkan krastinus artinya milik hari esok. Secara
harfiah ya. Orang-orang psikologi menyebutnya prokrastinasi adalah kebiasaan menunda atau menangguhkan sesuatu yang bernilai dengan tugas lain yang bernilai rendah. Jadi yang bernilai tinggi diabaikan, yang bernilai rendah dikejar sedemikian rupa. Itulah masuk kategori prokrastinasi. Saya kira definisi ini loh, yang kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai keislaman, banyak muslim kayaknya terjebak di situ, melakukan prokrastinasi. Nah, kira-kira apa saja faktor penyebab membuat seseorang itu berwatak malas ya? Oke, ada setidaknya 4 perkara yang menyebabkan seseorang terjebak dalam prokrastinasi. 1, lelah secara emosional. Biasanya orang kalau sudah emosinya kalah, letih, dia melakukan sesuatu tapi tak kunjung usai. Bahasa Sundanya teangges-angges gitu, nggak beres-beres. Sementara dia jarang distimulan, jarang dimotivasi, dia akan ambruk nih. Udahlah itu. Nah, Quran mengingatkan orang-orang seperti ini, la taqu fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan sempit hati. Jangan sempit hati. Jangan lelah, jangan sedih, jangan lemah dong. Ayo. Nah, harusnya saat orang mengalami lelah secara emosional, secara spiritual, ada orang yang masuk ke situ, lalu dimotivasi, disiram lagi. Kata Jack Welch, spark your spirit, bakar semangatmu. Harusnya begitu untuk mengobati kelelahan emosional itu. 1. Penyebab kedua, orang bisa masuk kategori malas adalah disorientasi hidup atau berkawan dengan bad boys, orang-orang yang berakhlak buruk ya. Namanya bad boys ya, terkenalnya. Disorientasi berarti dia nggak jelas orientasinya mau kemana gitu. Target-targetnya nggak jelas, end targetnya apa, setahun berikutnya nggak jelas. Saya kira anak-anak muda kenal ya dengan istilah apa itu ketika ganti tahun itu. Aduh saya lupa namanya ya. Yang pasti semacam rencana ya, semacam planningnya ke depan gimana nih, terkait targetnya apa nih tahun depan. Nah, dia nggak punya target, orientasinya nggak jelas, visi misinya nggak jelas, maka berdampak pada hidup itu berjalan apa adanya, tidak ada step by stepnya dia lakukan. Lebih buruk lagi ketika berkawan dengan orang-orang malas, sama sudah mati semangatnya. Maka Quran lagi-lagi mengingatkan kita, setiap anak muda ini misalnya 18 ayat 28 bisa Anda lihat itu nanti ya, 28 surat 18 ayat 28. Allah bilang begini, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kalian ikuti orang yang hatinya sudah lalai dari mengingat Allah. Kalau orang hatinya sudah lalai mengingat Allah, ketika dia menghadapi kesulitan, pasti solusi yang dia cari ingin lepas dari kesulitan itu. Dia akan lari darinya, tidak akan mau menghadapinya. Nah, ketika Anda menghadapi orang yang toksik seperti ini, jauhi. Sebab Anda akan terjerat oleh sifat malas yang sama dengan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang terjebak malas itu bisa karena pencapaian yang tak sesuai ekspektasi. Target ternyata nggak sampai, padahal dia sudah idealis tuh, berpikir pasti terwujud, pasti berhasil. Dia kerahkan semua. Tapi dia lupa ada faktor lain yang boleh jadi tidak dia pahami, yang boleh jadi juga menguji dia. Atau bahkan ada kesalahan kecil yang dia lupakan, sehingga membatalkan atau menggagalkan ekspektasi itu. Pada saat yang sama, dia tidak punya tempat bergantung
atau tempat berharap, ambruklah dia. Dan tidak sedikit orang yang mengalami skizofrenia di sini. Karena itulah Quran mengingatkan, lagi-lagi ke yang tadi, tarjuna minallah. Boleh kita membuat planning sebagus mungkin dengan menggunakan pendekatan bisnis manajemen, ya, manajemen bisnis modern boleh. Tapi kembali yang tadi, jangan sampai hilang bergantung kepada sang penentu kejadian, Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, orang akan malas berhenti melakukan sesuatu biasanya takut gagal. Nah, takut gagal atau takut dicemooh. Ini paling banyak nih. Tidak sedikit anak-anak muda yang tidak siap mental, takut ya. Takut apa? Takut gagal, nggak berani. Akhirnya nggak berani mengambil keputusan karena lebih dulu terjerat oleh takut gagal. Bayangan dia kalau gagal dicaci maki, dicemooh habis-habisan. Memang sih tidak sedikit kasus faktanya memang begitu. Itu karena terjadi karena orang-orang yang di sekitarnya tidak bijak juga. Misalnya memang dia gagal, langsung dia dicemooh habis-habisan sehingga dia menjadi pribadi yang udah kapok. Nah, itu. Padahal mestinya kegagalan itu bisa menjadi sebuah pelajaran, lalu melakukan perbaikan. Nah, 4 hal ini oleh para psikolog disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya malas gerak atau terjadinya demotivasi, penurunan motivasi. Para pendengar, pertanyaannya sekarang, bagaimana mengantisipasi itu? Nah, supaya kita tidak terjerat oleh sifat malas atau harus mengikis rasa malas dengan cara apa? Supaya kita bisa naik kelas hidupnya. 1, siapapun Anda, lebih-lebih Anda muslim, belajarlah menjadi orang yang proaktif. Jadilah orang yang proaktif dalam kehidupan. Paling tidak orang yang proaktif itu ada 4 hal, ya. Ada 4 hal atau 4 tindakan lah. Pertama, tanggung jawablah pada dirimu. Hidupmu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab orang lain. Sekali lagi, ikuti nasihat Barack Obama. Hope in the face of difficulty. Tetaplah berharap meskipun Anda menghadapi kesulitan. Karena itu tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab orang lain. Elemen kedua, keputusan itu kita yang menentukan, bukan keadaan kita. Kalau keadaan justru kita yang mengendalikan. Jangan mau dikendalikan oleh keadaan. Kitalah yang menjadi subjek dari keadaan. Jangan menjadi pencemooh keadaan. Kata Nabi, al-mu'minu laisa bil'an. Mukmin itu bukan pencemooh, bukan pencaci maki. Ketika Anda mencemooh, mencaci maki kondisi, justru semakin ruwet, semakin buntu otak kita menemukan solusi. Harusnya hadapi itu, kemudian lakukan penelaahan, analisis. Kalau perlu pakai SWOT analysis misalnya gitu ya, kalau kita menggunakan bahasa modern. Yang ketiga, be proaktif itu adalah berkenaan dengan kemampuan seorang mukmin mensubordinasikan atau menempatkan, mengendalikan emosinya untuk meraih nilai. Intinya kalau bahasa agama, jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi subordinasi nafsu rasa. Jangan kalah oleh itu. Jangan cengeng, ya. Jangan cengeng. Nah, hari ini salah satu watak generasi stroberi yaitu cengeng. Bahasa Sundanya tekaupan sulit. Pada tadi kan, hope in the face of difficulty. Berharaplah meskipun dalam kesulitan. Nah, generasi yang didominasi oleh Z ini, oleh Profesor Renal Kasali disebutnya generasi stroberi, Pak. Generasi yang gampang kusut
masai hatinya oleh kesulitan. Yang keempat, unsur B proaktif itu adalah jadilah pribadi yang menggagas atau berinisiatif, produktif di dalam inisiatif gagasan-gagasan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan gagasan itu. Kalau kita mukmin pasti punya. Kenapa? Karena kita yakin lakukan yang terbaik, nanti Allah memberikan yang terbaik. Ya, makanya mukmin itu bukan generasi yang melempem gitu, lembek, tapi gagah. Karena selalu aktif. Mengapa aktif? Rajin. Kita mungkin kenal istilah rajin ya. Rajin itu apa? Ya rajin. Kita seolah-olah. Rajin itu adalah orang yang penuh harap dan dampaknya aktif, dinamis, giat sekali. Di dalamnya ada ulet, ada tangguh. Kenapa? Hatinya bertumpuk harapan. Kembali pada materi sebelumnya untuk menjaga kekuatan berharap. Nyambung sebetulnya ya dengan yang sebelumnya. Jadi poin pertama itu mengatasi rasa malas, mengikis rasa malas adalah jadilah mukmin yang proaktif dengan unsur 4 tadi. Yang kedua, pahami beberapa lingkaran nih. Ada lingkaran yang terkontrol, ada lingkaran yang mempengaruhi, ada lingkaran yang harus menjadi perhatian. Kalau lingkaran yang mengontrol diri, pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, kontrollah itu. Awasi pikiran kita, awasi. Ingat, setiap kali kita mengupload sesuatu, itu sebetulnya menggambarkan pekerjaan antara hati, pikiran, dan tangan. Ketika kita asal ketik, asal ucap, tiba-tiba salah, aduh. Bahasa sekarang nih, jangan menjadi generasi fufu fafa gitu. Saya kira apa semua. Nah, generasi fufu fafa itu adalah generasi yang tak terkontrol emosinya, tangannya, ucapannya, sehingga mengupload sesuatu kata-kata yang salah, yang jelek, yang buruk. Dampaknya besar tuh. Begitu pula lingkaran pengaruh. Kita harus mampu mempengaruhi keadaan dengan ikhtiar, bukan rasa khawatir yang mempengaruhi kita. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, supaya bisa mengikis rasa malas, kuatkan visi, misi, dan orientasi hidup sesuai dengan kondisi kita hari ini. Di mana nih sekarang kita berada, mau kemana, tancapkan visi, misi, dan orientasi. Jangan menjadi pribadi yang disorientasi. Bagi mukmin, orientasi akhiratnya jelas, jannah, gitu kan? Tidak ada yang lain. Bagi mukmin, orientasi hidup di dunia hasanah. Jadi pada saat kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sebetulnya itu sama dengan menguatkan visi. Ya Allah, di dunia ini kami harus hasanah. Di akhirat nanti kami juga harus hasanah. Bantulah kami ya Allah untuk mewujudkan itu kan sebetulnya. Jadi kalau kita mengambil doa itu, secara tidak langsung kita sedang menguatkan, mengokohkan visi dan orientasi hidup. Anda jangan menjadi orang yang sampai hari ini susah menemukan alamatnya. Kenapa? Karena alamatnya palsu. Kemana gitu, keliling-keliling belum ketemu kan. Jangan sampai kebingungan ya. Yang terakhir, yang keempat adalah memperbanyak ingat mati. Ingat loh, mati itu bukan milik dominan orang tua. Anak muda juga banyak yang sudah mati duluan. Nah, ketika kita mati, bayangannya di sana seperti apa? Takutlah itu. Sebab dengan mengingat takut, dengan mengingat mati, hati kita akan semakin siap untuk memperbaiki keadaan ya, dan memperbaiki diri. Demikian para pemirsa, poin-poin yang bisa kita lakukan untuk mengikis rasa malas agar hidup kita berkelas. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Mutiara Pagi dari Bandung,
luar biasa di topik bahasan kita mengikis sifat malas agar hidup berkelas. Telah kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Ustaz Husin Artiasa SEMM. Begitu luar biasa pendengar, dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang malas yang akhirnya sangat rugi. Di perjumpaan terakhir di pagi hari ini Ustaz, pesan terakhir, bukan pesan terakhir ya, apa hal-hal yang catatan pagi hari ini. Ya. Baik, kalau kita kembali kepada persoalan tadi ya, sifat malas, kalau kita terjerat terbelenggu, kita akan mengalami kehinaan. Kembali ke satu ayat yang mungkin teman-teman pemirsa sangat familiar dengan ayat ini karena sering dijadikan bacaan. Qad khaba man dassaha, pasti hina, pasti hidupnya berakhir nista kalau orang itu membiarkan jiwanya kotor. Dassaha itu kotor. Salah satu jiwa kotor itu adalah malas tadi. Jadi pada saat kita terbelenggu oleh sifat itu, apapun alasannya, cepat atau lambat pada akhirnya orang yang tadi akan khoba, akan terjun bebas dalam kehinaan. Cukuplah sekali lagi kejadian-kejadian yang dialami oleh orang lain untuk tidak kita tiru. Jangan menjadi orang bermental keledai. Maksudnya keledai itu jatuh pada lubang yang sama. Sudah tahu di situ ada lubang yang membahayakan. Kita tidak segera menghindar, malah jatuh lagi di tempat yang sama. Itu artinya dia tidak mau belajar dari apa yang dialami oleh orang lain. Saya kira peribahasa Indonesia yang dulu sering kita dengar ketika masih kecil ya, rajin pangkal pandai. Saya kira hari ini udah hilang kan Pak. Semangat itu, layak itu dimunculkan kembali, rajin pangkal pandai, supaya kita menjadi orang yang aktif. Sebagai penutup, 3 hal yang harus Anda miliki kalau ingin menjadi generasi yang terbaik, dalam arti bisa membuang malas. 1, jangan lemah mental. Caranya isilah dengan wawasan. Bagi saya penting sekali itu ikut seminar ini, seminar itu, membaca ini, ikut diskusi itu. Harus itu. Selama masih muda aktifkan harusnya. Yang kedua, jaga fisik. Jadi mental dulu baru fisik. Kuatkan mental, yang kedua kuatkan fisik. Gabungan antara kuat mental, kuat fisik, pasti ada yang ketiga Pak, dinamis aktif. Insya Allah 3 itulah yang harus dijaga 3-tiganya. Demikian. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berjumpa kembali. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Casim Tasolihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.